Kait i'tikaf secara terminologi, ya secara definisi, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara i'tikaf atau berdiam diri di masjid. Nah, jadi tempatnya i'tikaf itu di masjid, bukan di tempat yang lain, ya. Adapun di mushola atau di langgar, jangan dilanggar ya. Masjid nama lain. Ya tetap dilanggar dan dapatin mushola atau masjid, tempatnya di situ, ya. Dari sisi tempat. Dari sisi waktu, ya beragam pendapat dari para ulama tentang waktu daripada pelaksanaan i'tikaf, ya, ataupun juga durasi waktunya. Bahkan ada yang menjabarkan boleh 1 jam kita, yang penting apa, tahap awal kita tanamkan niat kita untuk beriktikaf, bertafakur, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam satu iktikaf dari ba'da isya, ya, sampai dengan waktu sahur. Nah, berarti kita durasi waktunya hanya sebatas itu. Ataupun juga mau dari sepanjang waktu. Tapi kan tadi kita kan istilahnya kita di siang hari kita mencari maisha, mencari kehidupan, maka otomatis waktu yang bisa kita lakukan untuk beriktikaf yaitu pada malam hari. Adapun durasinya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Baik. Seperti itu ya pemirsa, jadi i'tikaf hanya dapat dilakukan di masjid, musholah atau di langgar ya, begitu ya Bapak Ustadz. Baik, selanjutnya tadi dikaitkan dengan perubahan diri ya Bapak ya. Perubahan diri sendiri tadi dikaitkan dengan berpuasa, kemudian juga dengan melakukan pendekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perubahan diri ini di 10 hari yang terakhir ini ya Bapak ya. Bagaimana bisa i'tikaf itu merubah diri kita menjadi yang lebih baik gitu. Oke, ya. Baik, saya izin bacakan ini ya tentang teori ini ya, teori tentang beragam teori tentang perubahan ini ya, tentang perubahan perilaku ya. Salah satunya itu teori stimulus organism atau SOR ya. Bahwasanya perilaku manusia dapat terjadi melalui proses stimulus, organism, dan respon. Ya. Perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada individu terdiri dari pertama yaitu dari stimulus, dari rangsangan yang diberikan kepada organisme dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak, berarti stimulus itu tidak efektif ya, dalam mempengaruhi perhatian individu dan berhenti di sini. Oke, poin pertama ini. Kita dirangsang dengan beragam kebaikan pahala, keutamaan-keutamaan daripada bulan Ramadan. Ya enggak? Bahkan 10 terakhir ini ada salah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau ternyata stimulus ini, rangsangan ini tidak efektif, tidak berdampak kepada diri seorang muslim, dari problem di dalam dirinya. Sama seperti dalam Al-Quran sebutkan bahwasanya tanda-tanda orang munafik itu apa? Ketika mereka malas-malasan menjalankan sholat. Berarti apa? Ketika stimulus ini tidak efektif, berarti ada kemunafikan dalam diri kita. Nauzubillah min dzalik. Ya. Oke, yang kedua, apabila stimulus telah mendapatkan perhatian dari organisme diterima, maka ia mengerti stimulus tersebut dan dilanjutkan kepada proses berikutnya. Setelah itu, organisme mengolah stimulus tersebut hingga terjadi ketersediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya tadi. Di antaranya apa? Dengan berdampak kepada perubahan perilaku. Jadi apa? Seluruh rangkaian ibadah yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir ini, kita gaspol untuk beribadah, ya. Ada roghbah, ada keinginan di situ untuk beribadah, hilang rasa malas, berarti insya Allah itu mengarah kepada perubahan yang positif. Disitulah insya Allah malam Lailatul Qadar yang harus kita buru, bukan ditunggu tapi diburu ya. Dicarilah kata Rasulullah di 10 terakhir pada bulan Ramadan atau di malam ganjil. Dalam artinya apa? I'tikaf merupakan salah satu stimulus, salah satu media perangsang bagi umat Islam untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Kalau ternyata misalnya kita tidak sanggup memberi takjil, nggak sanggup. Apalagi baca Al-Quran juga nggak sanggup. Ya udahlah, berdiam diri di masjid, merenung, menyesali, bermuhasabah diri, dan insya Allah itu akan berdampak kepada organisme tubuh kita. Ya, disitulah akan muncul kesadaran, akan
muncul azam dalam diri kita untuk berubah diri kita menjadi yang lebih baik lagi. Menyesali akan tindakan-tindakan yang lalu, kemudian bertekad untuk melakukan hal yang lebih baik. Nah, situ ya. Jadi kalau kita baca dari teori SOR ini ya, stimulus organism response ini, bahwasanya kita bersyukur, lagi-lagi ke konteksnya tadi. Konsep kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah saja beribadahnya kakinya sampai bengkak. Yaitu sudah dijanjikan surga. Kita bagaimana ya? Maka di sini level kita harusnya kita beribadah dalam tataran beriktikaf ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar menjalankan sunnah biasa, tapi bersyukur kita bisa mengikuti jejak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat dan para ulama-ulama terdahulu. Gitu. Baik, pemirsa, itu dia tadi jawaban dari Ustadz Muslimin mengenai kaitan itikaf dengan perubahan diri di bulan suci Ramadan ini. Jadi pemirsa, kami kembali lagi mengundang pemirsa untuk bertanya mengenai materi kita di sore hari ini, yaitu itikaf dan perubahan diri. Materi yang sangat menarik di 10 hari terakhir, sehingga kita dapat belajar kembali mengenai manfaat-manfaat dari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Boleh langsung telepon ke 0721 762 4194 atau bisa di 0811 722 1207. Baik pemirsa, kembali lagi kepada Ustadz Muslimin. Mengenai tadi iktikaf ya Pak, masih banyak juga Muslim yang masih awam tentang iktikaf ini. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa semakin maju ya Pak, semakin menjelang Lebaran ya Pak, dan pasar semakin ramai begitu. Apakah ada syarat-syarat untuk beriktikaf dan langkah-langkah untuk melakukan iktikaf ini ada khusus sendiri nggak sih Pak? Ada hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu nggak nih Pak sebelum kita melakukan iktikaf? Ya tentunya di antara syarat-syaratnya tentunya kita bersuci ya, terlebih dahulu suci dari hadas besar dan kecil ya. Kemudian menanamkan niat ya. Kemudian wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya, dalam Al-Qur'an janganlah kalian mencampur istri kalian sekalian dalam kondisi beriktikaf kepada di masjid. Dalam arti apa? Ketika beriktikaf dilarang untuk berniat untuk menggauli istri. Nah, itu di antara secara fikihnya ya, secara fikihnya. Kemudian apa yang kita lakukan selama iktikaf? Ya. Kita bersyukur di antara masjid-masjid ya banyak mengadakan kegiatan-kegiatan ya. Di antaranya di samping sholat berjamaah di masjid, kemudian tadarusan, ada juga majlis-majlis ilmi. Sedangkan Rasulullah menjanjikan wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah yatluna kitaballah, mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mengkaji, saling mempelajari. Illa nazalan alaihimur rahmah, maka mereka akan diturunkan rahmat. Wa ghasyahumur rahmah wa illa nazal alaihimus sakinah, mereka akan mendapatkan ketenangan. Wa ghasyahumur rahmah, dan mereka akan dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat akan menaungi majlis itu. Coba bayangkan, di luar Ramadan majlis ini dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Apalagi di bulan Ramadan, apalagi di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mananya lagi yang mau kita ingkari? Kita bersyukur umat Islam diberikan media-media ini ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang nilainya kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Adakah kita yang sekarang umurnya sampai seperti itu? Bagaimana mengejarnya? Ya ini. Lah, diberi kesempatan kok tidak diambil. Berarti kita kurang bersyukur. Berarti apa? Ibadah yang kita lakukan tidak memberikan dampak kepada perubahan diri kita. Ya, wudu yang kita lakukan, berarti ada yang salah, ada yang kemunafikan diri kita selama ini. Ya, kita jangan-jangan salah niat, kita beribadah ini bukan karena lillah, tapi karena A, B, C dan sebagainya. Sehingga ibadah tidak itu apa? Tidak memberikan athar, tidak memberikan bekas
simahum fi wujuhim min atharis sujud. Tidak memberikan dampak tadi ya, dari teorinya SR tadi ya, stimulus organism respon. Ibadah yang kita lakukan itu dengan janji-janji ataupun janji-janji Allah dan Rasulnya, dengan pahala-pahalanya ini tidak memberikan dampak positif kepada organisme kita, berarti apa? Ada yang salah dalam diri kita. Ya, maka di situ apa? Perlu segera hijrah. Hijrah, menyadari diri kita harus berhijrah kepada hal yang lebih baik lagi. Nah, itu. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya tadi mengenai iktikaf, bagaimana cara kita untuk beritikaf ya. Dan pemirsa, kami masih mengundang kembali pemirsa untuk bertanya mengenai materi hari ini karena sangat menarik sekali ya pemirsa. Dan bisa langsung telepon, kami ingatkan kembali, langsung telepon ke 0721 762 4194 atau di 0811 722 1207. Baik, mengenai tadi ya Pak Ustadz ya, mengenai teori SOR tadi dan bagaimana ada iktikaf yang telah dilakukan seorang muslim dan tidak memiliki dampak bagi dirinya sendiri, yaitu berarti ciri-ciri seseorang itu munafik begitu ya Pak Ustadz ya. Nauzubillahi min zalik. Lalu bagaimana sebagai manusia kita pasti saat beribadah tuh seringkali kita terkena distraksi atau terkena gangguan-gangguan dari dalam diri sendiri. Bagaimana Ustadz cara kita untuk meminimalisasi hal tersebut? Ya, baik. Tentunya kita sebagai manusia ya, al-insan mahal khata' wa nisyan. Kita ini tempatnya salah dan lupa. Gitu. Tentunya di sini apa? Salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan berdoa. Berdoa, kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Kita mohon kepada Allah, kita minta tolong. Kenapa? Karena nalar kita, ya enggak? Kita akan melakukan ini A, B, C, dan D. Tapi ternyata kesibukan hajat duniawi akhirnya apa? Melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu hal yang dapat kita lakukan dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, bantulah aku ala zikrika untuk selalu ingat kepadamu. Wala syukrika untuk bersyukur kepadamu, dan wa husni ibadatik, dan beribadah yang terbaik kepadamu. Bukan ibadah yang asal gugur kewajiban. Ya enggak? Ya, level ibadah kita ini level mana ini, ya? Jangan hanya sebatas gugur kewajiban, kita harusnya meningkat sampai level tertinggi sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Afal akun abna asyakuran. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang paling bersyukur? Kenapa? Dengan nikmat Islam dan iman seperti ini. Ya. Kemudian upaya-upaya kita lakukan selain berdoa, ya tadi bentuk komunitas. Ya. Allah menyukai kita berjuang itu dalam satu shop, satu pasukan, bukan sendirian. Kalau bahasa Palembang itu masuk surga itu ngajak uang. Ya enggak? Jangan dewean. Nah, makan model, makan pindang merame-rame, ya. Lebih banyak. Maka disitulah kita dilatih dengan berbuka bersama. Di situ kita dilatih untuk apa? Bahwasanya masuk surga itu bersama-sama. Masuk neraka itu jangan ngajak orang. Baik. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya, atas pertanyaan terakhir. Dan pemirsa, kita akan bersama-sama kembali mendengarkan kesimpulan sedikit tentang materi atau tausiah tentang iktikaf dan perubahan diri dari Bapak Ustadz Muslimin. Kepada Bapak, silakan untuk memberikan kesimpulan mengenai materi kita hari ini. Ya. Pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tadi berbicara tentang teori perubahan perilaku, bahwasanya stimulus rangsangan yang diterima oleh tubuh kita hendaknya mampu merubah diri kita. Begitu juga dengan rangsangan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pahala, janji-janji pahala dan juga janji 1000 bulan ini, hendaknya mampu merubah kita menjadi seorang muslim yang kafah, yang totalitas. Udkhulu fi silmi kafah. Menjadi muslim yang sungguh-sungguh bersyukur dalam beribadah, masuk pada tahapan level bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan insyaallah kita akan dengan bersyukur ini Allah akan pertemukan kembali kita dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.